Halo semuanya, kali ini saya akan memberitahu cara konfigurasi VLAN dengan menggunakan router MikroTik dan juga switch Cisco. Di sini saya menggunakan emulator yaitu GNS3 dengan topologi sebagai berikut. Di router MikroTik ini interface Ether satunya mengarah ke internet dengan IP-nya networknya 192.168.122.0/24. Kemudian yang mengarah ke Ether 2 ini mengarah ke switch Cisco. Kemudian yang ke Ether 4 ini hanya untuk ke arah cloud atau untuk meremote Winbox nanti agar bisa dikonfigurasi melalui Winbox. Kemudian di sini saya akan membuat 3 VLAN dengan VLAN 10 namanya lab 1 dengan IP networknya 192.168.10.0/24. Kemudian di VLAN 20 namanya lab 2 dengan IP network 192.168.20.0/24. Kemudian di VLAN 30 yaitu namanya lab 3 dengan IP networknya 192.168.30.0. Di sini saya akan langsung saja memulai konfigurasinya. Pertama, saya akan membuat VLAN-nya terlebih dahulu di switch Cisco. Oke, di sini saya akan membuka switch Cisco-nya. Kemudian langsung saja. Langkah pertama saya akan membuat VLAN 10 terlebih dahulu. VLAN 10. Name-nya yaitu lab 1. Kemudian exit, kemudian ke VLAN 20. Name-nya lab 2. Exit, kemudian VLAN 30. Name-nya lab 3. Setelah itu, langkah selanjutnya masuk ke interface VS Ethernet 1/0. Kemudian enter. Kemudian kita tekan switch port mode terang. Ini fungsinya adalah untuk membawa lalu lintas via VLAN atau membawa banyak VLAN menuju ke switch-nya. Kemudian enter. Kemudian exit. Kemudian masuk ke interface VS Ethernet 1/1. Kemudian switch port mode access. Ini hanya bisa dilakukan ke end device untuk mengarahkan ke satu VLAN saja aksesnya, dengan kemudian perintahnya switch port access VLAN 10. Kemudian exit, kemudian masuk ke interface ES Ethernet 1/2. Kemudian sama seperti tadi switch port mode access. Kemudian switch port akses VLAN 20. Kemudian exit, kemudian ke interface VS Ethernet 1/3. Switch port mode akses, kemudian switch port akses VLAN 30. Kemudian exit. Kemudian sampai sini langkah konfigurasi kita di switch Cisco sudah selesai untuk mengarahkan ke masing-masing end device, yaitu hanya satu VLAN dengan sesuai topologi. Kemudian kita beralih ke router. Kita akan membuka Winbox-nya terlebih dahulu. Kemudian di refresh saja. Kemudian masuk. Di sini masuk ke new terminal terlebih dahulu. Kemudian set terlebih dahulu identitinya, system identity set name. Di sini saya berikan misalnya R strip server atau router server, disingkat saja. Kemudian pastikan terlebih dahulu routernya mendapatkan internet dengan ketika masukkan IP address-nya terlebih dahulu. IP address @address 192.168.122.10/24
interface Ether 1 karena IP network internetnya 192.168.122.0. Kemudian enter. Ini pasang gateway juga, IP root at gateway 192.168.122.1. Kemudian set juga IP DNS-nya, set server 192.168.122.1,8888 low remote request yes. Kemudian kita coba ping ke google.com. Apakah sudah connect internet router mikrotik ya? Oke, di sini sudah bisa reply yang tandanya router mikrotiknya sudah dapat connect internet. Kemudian langkah selanjutnya kita buka menu interface. Di interface ini kemudian kita klik interface Ether 2, kemudian klik kanan, kemudian ke bagian add, lalu ke bagian VLAN. VLAN-nya apa name-nya? Saya akan memberikan name-nya yaitu seperti tadi, lab 1. Kemudian VLAN ID-nya yaitu 10, nah VLAN 10. Kemudian interface-nya itu Ether 2 atau parent-nya Ether 2 yang menjadi induk interface-nya. Kemudian apply, kemudian copy, saya copy saja, kemudian name-nya sama, tuliskan lab strip 2 dengan VLAN ID 20 sama seperti tadi, parent-nya Ether 2, kemudian apply, oke, apply. Kemudian copy juga name-nya lab 3, kemudian VLAN ID-nya 30, parent-nya Ether 2, kemudian apply, oke. Oke, di sini VLAN-nya sudah menjadi child dari parent-nya yaitu Ether 2. Kemudian kita ke new terminal lagi untuk memberikan IP-nya untuk VLAN-nya dengan perintah IP address add address yaitu 192.168.10.1/24 interface lab 1. Kemudian IP address add address 192.168.20.1/24 interface lab 2. Kemudian IP address add address 192.168.30.1/24 interface lab 3. Kemudian pasang IP DHCP server setup untuk memberikan IP secara otomatis ke masing-masing klien sesuai VLAN-nya. Arahkan terlebih dahulu ke lab 1, kemudian enter saja. DNS-nya kita rubah saja 10.1,8888 enter. Kemudian setelah itu IP DHCP server setup lagi ke arah lab 2, enter saja. Kemudian rubah lagi DNS servernya menjadi 20.1,8888 enter. Buat lagi lab 3 IP DHCP server setupnya, enter 30.1 kita ubah DNS servernya 8888, kemudian enter selesai. Kemudian kita akan konfigurasi NAT-nya, vFirewall NAT add change NAT action masquerade agar menurunkan internet dari ISP menuju ke arah lokal, ke arah klien masing-masing sesuai VLAN-nya. Kemudian setelah ini langkahnya sudah selesai, kemudian kita kembali ke NS3. Kemudian kita buka PC 1 dengan perintah IP DHCP untuk meminta IP.
Oke, di sini sudah mendapatkan IP address-nya secara otomatis. Saya akan mencoba terlebih dahulu ping ke gateway-nya, yaitu 192.168.10.1. Oke, berhasil. Kita akan mencoba ping ke google.com. Oke, sudah berhasil ping google.com yang menandakan sudah mendapatkan internet PC 1. Kemudian kita ke PC 2. Kemudian IP DHCP, karena ini di virtual PC di Ganesri, jadi meminta IP-nya adalah perintahnya IP DHCP. Kemudian ping juga 192.168.20.1 gateway-nya. Oke, berhasil. Kemudian ping ke google.com. Oke, berhasil connect ke internet. Kemudian buka ke PC 3. IP DHCP. Kemudian ping ke gateway-nya 192.168.30.1. Kemudian ping ke google.com. Oke, sudah dapat internet juga. Kemudian setelah itu, di sini saya akan mencoba ping antar VLAN ini apakah terhubung. Oke, di sini IP-nya 10.253, di PC 3 30.253. Dari PC 1 saya akan mencoba ping ke VLAN 30. Dari VLAN 10, yaitu dengan perintah ping 192.168.30.253. Kemudian enter. Oke, sudah berhasil ping, berarti menandakan terhubung ke VLAN 30. Oke, selanjutnya saya akan mencoba ping dari VLAN 30 ke VLAN 20 dengan IP-nya tujuannya yaitu 20.253. Saya coba ping 192.168.20.253. Oke, berhasil ping yang menandakan terhubung dari router dari VLAN 30 ke VLAN 20, yang berarti di sini antar VLAN sudah dapat terhubung. Oke, demikian cara konfigurasi VLAN atau juga bisa disebut inter VLAN di atau antara router Mikrotik dihubungkan menggunakan switch Cisco. Oke, sekian dan terima kasih.